Baik sahabat merpati pemula semua, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan mengecek merpati indukan yang sehat dan piikan merpati yang sehat. Bagaimana ciri-cirinya kita akan bahas pada video berikut ini. Sahabat merpati semua, jadi untuk umur daripada merpati ini ya bisa mencapai 15 tahun. Ada pula yang pendek usianya itu 3-5 tahun. Ini tergantung dari pemeliharaan atau campur tangan daripada para peternak itu sendiri. Kalau peternaknya telaten itu bisa mencapai tadi kami bilang 15 tahun usianya gitu ya. Sebagai peternak kita harus tahu berapa umur yang bagus untuk merpati kita gitu ya. Sahabat merpati semua, jadi untuk ciri-ciri merpati indukan yang bagus itu kelihatan matanya bersinar, bergerak gitu ya. Matanya akan kelihatan beraksi ketika melihat lawan jenisnya gitu ya. Jadi kalau di manusia salting, salah tingkah gitu ya, itu ciri-ciri merpati yang bagus dari segi matanya. Untuk jarak terbang sahabat semua, itu yang bagus itu 600 sampai 700 mil gitu ya. Ciri berikutnya merpati yang bagus itu aktif bergerak dan gesit, terus bereaksi dengan lingkungan sekitar. Dia tidak terlihat pendiam gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, lincah. Nah untuk segi cara merawat merpati piikan, merpati yang bagus itu selalu memperlihatkan baik itu jantan dan betina itu telaten dalam meloloh, apalagi piikan yang masih baru menetas gitu ya. Jadi dia tidak mengenyampingkan anakannya gitu ya. Karena ada beberapa merpati yang sudah menetas itu suka ditinggalkan begitu saja gitu sahabat semua. Nah itu kurang baik ya. Kalau merpati yang bagus itu jantan dan betinanya selalu agresif ketika ada kita datang, itu selalu menghalangi atau melindungi dari anak-anakannya gitu ya. Merpati yang bagus itu ketika menetaskan telur itu kalau misalkan telurnya ada 2, menetasnya 2, jadi si tembolok daripada piikan merpati ini seimbang gitu dalam pemberian pakannya gitu ya sahabat semua. Itu ciri-ciri merpati yang bagus. Nah, ada kadang-kadang sahabat semua ini juga berpengaruh sekali ketika ketersediaan daripada pakan kita, terusan lingkungan kita, ini akan mengakibatkan perhatian daripada indukan merpati ini kepada piik merpati ini akan acuh tak acuh gitu ya, ketika kita tidak menyediakan pakan yang maksimal. Dan sahabat semua, kalau kita memelihara piik yang sedang merpati ini, di samping pakannya yang harus stabil gitu ya, lihat juga lingkungannya gitu ya. Jadi jangan sampai ada merpati ini tungau merah ya. Tungau merah ini biasanya bersembunyi pada siang hari dan keluar pada malam hari. Ini akan memakan darah daripada burung merpati ini ya, baik itu indukannya maupun piikannya ini. Jadi hati-hati, sterilisasi kandang yang perlu harus kita perhatikan. Terus untuk ciri-ciri piikan merpati yang bagus sahabat semua, ini selalu respon terhadap gerakan gitu ya. Kalau misalkan si indukannya bergerak, maka dia si paruh daripada piikan merpati ini akan keluar daripada dada si merpati betinanya gitu ya. Jadi dia akan mencari makanan. Nah ini contohnya usia merpati, piik merpati ini 3-4 harian, ini
sudah agresif ya sahabat semua mencari makanannya. Kalau misalkan ini ada getaran suara bergoyang gitu ya, tubuh dari merpati si pejantan atau indukan betinanya, dia akan mengeluarkan si paruhnya ini untuk mencari makanan. Akhirnya si indukannya ini meloloh. Nah, kalau yang perlu diperhatikan ketika tidak ikan merpati ini mengeluarkan paruhnya mencari makanan. Kalau anak merpati ini pendiam, sahabat semua, ini harus dihati-hati. Apakah suhu di dalam ruangan kita kurang stabil atau ada hewan-hewan lain yang mengakibatkan ikan merpati ini merasa sakit gitu ya. Karena dalam posisi ini sahabat semua, ikan merpati ini yang tidak berdaya gitu ya, kakinya masih kurang, terusan terhadap menahan bobot daripada badannya, dan juga matanya belum melihat gitu. Dia hanya merasakan getaran-getaran dari tubuh indukannya ini gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kalau cuaca kita lagi ekstrim dingin musim hujan, itu sahabat semua ya, terusan kandang kita kotor, ini akan mengakibatkan kepada ikan merpati ini mudah sakit dan pada akhirnya tidak ada gerakan, respon, dan indukannya pun tidak akan bisa meloloh gitu ya. Jadi walaupun indukannya mau meloloh tapi ini tidak ada respon untuk meminta jatah makanan gitu ya, susu tembolok daripada indukannya ini, maka si indukannya ini tidak akan memberikan lolohan kepada anakan atau piiknya ini gitu ya. Yang bagus itu seperti ini sahabat semua. Jadi si anakannya ini langsung menjulurkan ke atas gitu ya. Dengan keterbatasan tenaganya, dia mencari makanan ke atas paruh daripada indukannya ini, dan indukannya langsung merespon memberikan lolohan kepada ikannya ini. Luar biasa sahabat semua, seperti ini ya. Dan berulang-ulang kami sarankan sahabat semua, dari usia 1 sampai 10 hari ini kita harus memberikan ekstra perhatian, karena ini indukan merpati ini akan memberikan antibodi ya, vitamin, mineral yang ada di susu temboloknya ini gitu sahabat semua. Jadi pas udah 10 hari dia udah bisa nanti kuat tahan terhadap lingkungan kandang kita gitu sahabat semua ya. Nah mungkin itu aja sahabat semua ya, ciri-ciri merpati indukan dan piik merpati yang bagus. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.